warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Samirul Arif. Saya Rabi Fadilah. Saya Helmi Fadilah. Saya Nazami Coklat, saya Aulia Putri, saya Nabila Putri. Di sini kami akan menampilkan video interaktif mengenai air tadi. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sumber daya air tanah yang mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Jadi, air tanah adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah dan mengalir di bawah permukaan akibat gaya gravitasi, struktur geologi, dan kelembapan tanah. Kedalamannya berbeda-beda teman-teman, tergantung kondisi lapisan tanah dan bisa dilihat dari kelembapan sumur. Dalam geografi, air tanah yang penting karena menjadi salah satu sumber utama air bersih bagi kehidupan manusia, pertanian, dan industri. Air tanah juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan teman-teman, seperti mempertahankan aliran sungai di musim kemarau. Namun eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah atau intrusi air laut teman-teman. Air tanah terbentuk melalui proses alami yang dimulai saat hujan turun ke bumi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah melalui celah-celah kecil atau pori-pori tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Setelah masuk ke dalam tanah, air tidak berhenti di sana. Ia terus bergerak turun melalui berbagai lapisan tanah dan batuan dalam proses yang disebut perkolasi. Saat perkolasi berlangsung, air akan tersaring secara alami sehingga menjadi lebih bersih. Di perjalanan ini berakhir saat air mencapai lapisan batuan yang dapat menyimpan dan menyalurkan air yang dikenal sebagai aquifer. Aquifer bisa berupa lapisan pasir, kerikil, atau batuan yang cukup longgar dan berpori. Air yang tertahan di aquifer ini adalah disebut air tanah. Jika jumlahnya cukup banyak, maka akan terbentuk permukaan air tanah yang disebut permukaan freatik. Dari sinilah manusia bisa mengambil air melalui sumur atau pompa. Nah, letaknya itu ada dua. Yang pertama itu ada air tanah freatis. Air ini terletak di atas lapisan kedap air, dekat dengan permukaan tanah dan juga mudah dipengaruhi oleh cuaca. Dan cara mengambilnya bisa menggunakan gali sumur. Proses terbentuknya air tanah freatis terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, kemudian tertahan oleh lapisan kedap air di bawahnya. Karakteristik tambahannya itu kedalaman umumnya kurang dari 20 meter. Contoh sumur, ada sumur gali, sumur pompa dangkal. Pemanfaatannya itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga di daerah pedesaan. Nah, yang kedua itu ada air tanah artesis. Air ini terperangkap di dua lapisan kedap air, tidak mudah tercemari dan bisa keluar sendiri saat dibor karena ada tekanan alami, bisa stabil dan bisa berkualitas lebih baik. Nah, kalau proses terbentuknya air tanah artesis, air hujan masuk ke aquifer dari daerah tinggi, kemudian terperangkap dan ditekan oleh lapisan kedap air di atas dan di bawah. Kalau karakteristik tambahannya itu, kedalaman bisa mencapai puluhan hingga ratusan meter. Contoh sumurnya itu ada sumur artesis, menggali atau tidak menggali. Pemanfaatannya itu dipakai untuk air bersih di perkotaan, industri, dan irigasi pertanian. Ada tiga. Satu, air tanah meteorik merupakan air tanah yang berasal dari curah hujan seperti hujan atau salju yang meresap ke dalam tanah. Air ini bergerak ke bawah hingga mencapai lapisan kedap air dan menjadi sumber utama air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, air tanah tubir. Air yang berada jauh di bawah permukaan bumi dan terperangkap dalam lapisan batuan umumnya mengandung mineral tinggi dan bersuhu lebih panas. Pengambilannya memerlukan pengeboran dalam dan biaya yang besar. Yang ketiga, air tanah juvenil. Berasal dari dalam bumi akibat aktivitas magma dan belum pernah mencapai permukaan sebelumnya. Sering ditemukan di daerah vulkanik dalam bentuk uap, panas, dan gas seperti CO2 dan H2S. Pertama,
air tanah dangkal. Biasanya ditemukan di dekat permukaan tanah dan mudah tercemar. Misalnya, sumur gali di rumah-rumah. Kedua, air tanah dalam, aquifer. Tersimpan di kedalaman lebih dalam dan lebih bersih, seperti air dari sumur bor dalam. Peta air tanah biasanya menunjukkan cekungan air tanah cat. Di Indonesia ada lebih dari 400 cat di Indonesia. Contoh beberapa yang utama: cat Jakarta, cat Bandung, Soreang, cat Semarang, cat Medan, dan cat Makassar. Air tanah itu kan punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penting banget buat kita semua menjaga ketersediaan dan kualitasnya. Baik itu masyarakat, pemerintah, atau pihak industri. Semuanya bisa ikut berkontribusi lewat berbagai upaya konservasi. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin. Yang pertama, bikin sumur resapan dan lubang bioporik. Cara ini cukup efektif untuk membantu air hujan meresap ke dalam tanah. Jadi, air enggak langsung mengalir begitu aja ke permukaan, tapi bisa masuk ke dalam tanah dan jadi cadangan air. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Menanam pohon di daerah yang gundul, membangun hutan kota, atau menanam pohon di sekitar aliran sungai dan perbukitan bisa bantu mengurangi erosi dan bikin air lebih mudah meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, gunakan air tanah secara bijak. Pengambilan air tanah harus diatur supaya nggak melebihi kapasitas isi ulangnya. Kalau terlalu banyak diambil, bisa-bisa tanah jadi turun dan sumber airnya jadi kering. Yang keempat, cegah pencemaran air tanah. Air tanah bisa tercemar oleh limbah rumah tangga atau industri. Karena itu penting banget untuk kita buang limbah dengan benar dan menghindari penggunaan bahan kimia yang bisa merusak tanah dan air. Yang kelima, konservasi tanah dan air. Gunakan tanaman penutup tanah buat saluran air yang baik, atau tambahkan pupuk kompos supaya tanah bisa menyerap air lebih baik dan nggak gampang tererosi. Dan yang terakhir adalah memantau secara berkala. Kualitas dan jumlah air tanah perlu terus dipantau. Dengan begitu, kita bisa tahu kalau ada masalah sejak awal dan segera dicari solusinya. Penelitian juga penting untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efektif. Nah, dengan melakukan hal-hal tadi, kita bisa bantu menjaga air tanah agar tetap tersedia dan bersih. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga buat masa depan. Air tanah punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk kebutuhan manusia, air ini juga berpengaruh besar terhadap lingkungan. Berikut beberapa manfaat utamanya. 1. Sumber air bersih. Karena letaknya di dalam tanah, air ini relatif bersih dan aman, cocok untuk mandi, minum, masak, dan mencuci. 2. Irigasi pertanian. Saat musim kemarau, air tanah jadi solusi utama bagi petani untuk menyiram tanaman agar tetap subur dan panen tetap lancar. 3. Menopang ekosistem air tanah. Mengalir ke mata air dan sungai, menjaga kelembaban tanah, serta mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan. 4. Kebutuhan industri. Banyak pabrik butuh air tanah untuk produksi, seperti mendinginkan mesin atau mencuci bahan baku. 5. Bagian siklus air. Air tanah bantu mengatur aliran air di musim hujan dan kemarau, serta bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik panas bumi. Fun fact-nya, sekitar 30% air tawar di dunia ternyata tersembunyi di dalam tanah. Bukan di sungai, bukan di danau, tapi di bawah kaki kita. Namanya itu air tanah. Ngomongin soal air tanah, ada satu sumur yang jadi legenda. Namanya itu sumur Zam-Zam yang ada di Mekah. Sumur ini udah ada dari ribuan tahun lalu sejak zaman Nabi Ismail, dan sampai sekarang airnya itu nggak pernah kering. Padahal dia itu ada di tengah padang pasir. Kenapa bisa kayak gitu?
Jadi ternyata sumur Zam-Zam itu punya koneksi spesial ke lapisan air tanah yang bisa terisi ulang secara alami. Jadi setiap kali hujan turun atau ada air yang meresap ke dalam tanah, perlahan-lahan air itu masuk ke dalam lapisan bawah dan ngisi sumur itu lagi. Gak heran kalau airnya terus ngalir bahkan di musim kemarau. Tapi bukan cuma soal teknis atau keajaiban geologi, air Zam-Zam juga punya makna yang lebih dalam. Banyak orang percaya air ini itu penuh keberkahan karena sejarahnya, doanya, dan keyakinan yang mengiringinya. Minum air Zam-Zam itu rasanya bukan cuma seger di tenggorokan, tapi juga bikin hati adem. Seolah-olah kita ikut ngalamin secuil dari perjalanan spiritual ribuan tahun yang lalu. Dan ini semua bikin kita sadar, kadang keajaiban itu nggak harus megah atau heboh. Kadang dia cuma berupa setetes air yang nggak pernah habis. Nah, itu dia video dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.